Dan untuk jika sudah mencapai waktu 7 menit akan dibunyikan bel lagi seperti ini. Dan jika sudah mencapai waktu 10 menit akan dibunyikan lagi belnya sebanyak 2 kali seperti ini. Saya ulangi, untuk pertama kali mulai akan dibunyikan belnya sebanyak 1 kali seperti ini. Kemudian jika sudah mencapai waktu 7 menit akan dibunyikan lagi belnya seperti ini. Dan jika sudah mencapai waktu 10 menit akan dibunyikan lagi belnya sebanyak 2 kali seperti ini. Laut bukanlah pembatas pulau-pulau Nusantara, tapi laut adalah penghubung beribu-ribu pulau di Nusantara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Lurah Padang Sambian, yang dalam kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Lurah Padang Sambian. Yang saya muliakan Dewan Juri yang telah hadir pada hari ini. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang telah hadir membersamai saya pada acara Bulan Bung Karno hari ini. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yang pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul hari ini tanpa kekurangan satupun di kantor Lurah Padang Sambian, Kelurahan Padang Sambian, Kelurahan Cimacan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Indonesia adalah negara maritim. 70% wilayahnya adalah laut biru dan indah. Tapi pada masa dahulu kala, Indonesia yang disebut Nusantara pernah memiliki kerajaan yang bernama Sriwijaya, kerajaan maritim pertama dan terbesar hingga mencakup Asia Tenggara. Meskipun sempat meredup saudara-saudara sekalian, Empu Nala bersama Gajah Mada membangkitkan armada angkatan lautnya, menyatukan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Waktu demi waktu berlalu, Indonesia berhasil merdeka melawan penjajah, melahirkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hasil dari buah pikir dan gagasan para pemuda-pemuda hebat ini. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah termaktub dan menyatakan bahwa bumi dan air, ruang angkasa, serta seluruh kekayaan di dalamnya harus digunakan sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Waktu kembali berjalan, saudara-saudara, pemuda-pemudi terbaik Indonesia menghadapi tantangan baru berhadapan laut Indonesia. Pemuda-pemudi terbaik kita bertarung pada forum internasional untuk mempertahankan prinsip negara kepulauan yang lahir dari deklarasi Juanda hingga melahirkan United Nations Convention on the Law of the Sea di tahun 1942. Tidak sia-sia 24 tahun perjuangan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Bung Karno dengan gagasannya yang luar biasa menyumbangkan buah pikirnya, yaitu Panca-Azimat Revolusi, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, trisakti dan berdikari, yang pada pilar pentingnya adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca-Azimat Revolusi ini, apabila kita kaitkan saudara-saudara sekalian dengan laut Nusantara kita, artinya kita
harus mendalami ajaran Bung Karno untuk bisa memberikan kesejahteraan sosial sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia, utamanya dalam hal ekonomi, dengan semangat gotong royong dan mempergunakan seluruh insan-insan Indonesia dari hulu hingga ke hilir. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, laut Nusantara kita bukan hanya milik segelintir kelompok. Di masa kini, saudara-saudaraku, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang menarik yang mungkin sering kita dengar adalah kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipopulerkan oleh Ibu Pujiastuti, tenggelamkan katanya untuk kapal-kapal asing yang menyerobot batas-batas wilayah laut Indonesia. Tidak hanya itu, saudara-saudaraku sekalian, pemerintah juga dalam data Badan Pusat Statistik dalam 10 tahun atau 1 dekade pada periode 2011 hingga 2021, pemerintah telah berhasil meningkatkan konsumsi ikan dari laut Indonesia ke dalam negeri hingga 70%. Saudara-saudara, tidak hanya berhasil kemudian memberikan kesejahteraan dan kesehatan untuk anak-anak Indonesia kita, tapi laut Nusantara kita yang kaya juga berhasil melanglang buana keluar pintu gerbang negeri kita, diekspor menuju luar dari negeri kita. Saudara-saudara ini sebangsa dan setanah air, apakah hanya pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menjaga? Tidak, saudara-saudara. Kita, setiap individu, setiap tumpah darah Indonesia, setiap insan Nusantara juga wajib menjaga laut Nusantara kita beserta kekayaan alam. Apa yang bisa kita lakukan? Menjaga lingkungan laut kita, menjaga ekosistem laut kita, menjaga keanekaragaman hayati laut kita, sehingga kita, setiap insan Nusantara bisa menerapkan dan mendalami ajaran Bung Karno. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga dengan perayaan bulan Bung Karno ini tidak hanya mengingatkan kita untuk hari ini dan saat ini, tapi juga esok dan ke depan nanti. Semoga dengan perayaan bulan Bung Karno ini, saya berharap sebagai pemuda biasa yang juga bagian dari Nusantara, bercita-cita Indonesia yang bisa memuliakan lautnya dan menjaga maritim yang dikendali. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya mengutip moto Akademi Ilmu Pelayaran yang diresmikan langsung oleh Bung Karno di tahun 1957. Nawiyanam afasya babi, jivana anafasya babi. Di darat kita berkarya, di laut kita berjalan. Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sekian yang saya dapat sampaikan sebagai makhluk yang lahir di bumi dengan penuh kekurangan. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang sempurna. Maka dari itu, mohon maaf apabila ada salah kata kepada Tuhan ataupun Tuhan. Izinkan saya tutup dengan para saksi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka! Biasa dipanggil Panca dari Banjarbonagung, Padang Sanggan. Pesan saya untuk bulan Bung Karno di Kelurahan Padang Sanggan ini merupakan bentuk penerapan ajaran bulan Bung Karno yang
sangat layak untuk diberlanjutkan pada masa-masa yang akan datang, terutama untuk adik-adik serta teman-teman pemuda-pemudi kita yang kemudian mungkin sudah mulai tergerus zaman dan era globalisasi, sehingga kita harus kembali kepada apa akar dan intisari dari Nusantara sendiri, dan salah satunya melalui pendalaman ajaran Bung Karno. Semoga kedepannya semakin banyak teman-teman, adik-adik dan saudara-saudara saya yang mengikuti perlombaan Bulan Bung Karno di Gua Sambian. Terima kasih. Motivasi untuk teman-teman dalam mengikuti Bulan Bung Karno, teman-teman, manusia tidak akan pernah berhenti belajar dan ada banyak skill yang tidak pernah kita ketahui kalau kita nggak pernah coba. Maka tidak ada salahnya untuk mencoba mengikuti kegiatan-kegiatan, apalagi ini bukan program pemerintah yang sangat baik untuk dilanjutkan. Oke.